Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abu Alfa Salsabila dari SMA Negeri 1 Gura, selaku tim pro atau afirmasi pada debat kita kali ini. Sebagaimana mosi yang telah disampaikan, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui, pendidikan klasik merupakan model pendidikan yang bergantung pada kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh guru, dengan diskusi yang minimal didorong oleh siswa itu sendiri, sehingga mata pelajarannya dapat diuraikan secara jelas dan diajarkan melalui buku fisik ataupun teks. Dalam model pembelajaran klasik, guru dijadikan sebagai acuan utama dalam pembelajaran. Sedangkan untuk pendidikan progresif sendiri, yaitu model pendidikan yang berfokus pada guru yang dijadikan sebagai fasilitator utama dan berfokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa itu sendiri. Dan biasanya pembelajaran berbasis proyek ataupun pembelajaran berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, saya selaku tim pro atau afirmasi menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan adanya mosi kali ini. Model pembelajaran klasik memberikan keunggulan dalam membangun dasar pengetahuan yang kuat bagi para siswa melalui hafalan dan instruksi yang terstruktur. Hal ini tentunya dapat menimbulkan pemikiran kritis bagi siswa dan siswi, kemudian kreativitas dan juga kemampuan dalam memecahkan suatu masalah melalui pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa itu sendiri. Sehingga mereka, para siswa dan siswi, dapat meningkatkan kompetensi dan prestasinya dalam pembelajaran. Dibandingkan dengan model pendidikan progresif yang menjadikan guru sebagai fasilitator utama dan berfokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa itu sendiri, hal ini berarti siswa dituntut untuk belajar lebih mandiri dalam mencari sumber belajarnya sendiri melalui internet. Tentunya hal ini menimbulkan banyak resiko yang berdampak bagi siswa dan siswi itu sendiri. Yang pertama, yakni tidak tersampaikannya materi secara menyeluruh. Hal ini dipicu karena kurangnya kesiapan guru sebagai fasilitator utama dan juga ketidaksesuaian metode dan juga konteks karena banyaknya sumber belajar dari internet yang simpang siur. Kemudian yang kedua, ada kurangnya struktur. Fokus yang kuat pada pembelajaran mandiri siswa dan berbasis pada pengalaman bisa membuat siswa merasa kurang intens dan terstruktur dalam belajar. Hal ini juga dipicu karena kemampuan tiap-tiap siswa tidak sama dalam beradaptasi untuk menyesuaikan diri dalam model pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ada penurunan prestasi akademik. Pendidikan model progresif telah mengutamakan pengalaman dan keterampilan berpikir daripada hafalan yang terstruktur yang dapat mengasah otak siswa dan siswi, sehingga dapat memicu penyerapan materi yang tidak sempurna bagi siswa dan siswi, sehingga mereka bisa saja kurang paham dengan materi yang disampaikan. Seperti yang dilansir dalam westminsterschool.com yang menyatakan bahwa pendidikan klasik memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis dan juga lebih mendalam serta berinteraksi secara cerdas dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya resiko yang dapat merugikan serta mengurangi efektivitas siswa dalam belajar, saya selaku tim pro atau afirmasi menawarkan solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko yang diberikan oleh pengimplementasian pendidikan progresif pada pembelajaran siswa, yakni dengan menggunakan pembelajaran hybrid, yakni dengan mengkolaborasikan model pendidikan klasik dengan teknologi digital saat ini. Hal ini dapat membantu siswa dalam pembelajaran yang lebih efektif dengan menggabungkan dasar teori yang kuat yang berasal dari pendidikan klasik dengan akses materi yang sangat-sangat luas dari internet, bisa berupa artikel, film dokumenter, PDF, dan lain sebagainya dari teknologi digital itu sendiri. Dengan mempertimbangkan antara resiko pemberlakuan model progresif seperti tidak tersampaikannya materi secara menyeluruh, kurangnya struktur, dan juga penurunan prestasi akademik bagi siswa dan siswi, saya selaku tim pro atau afirmasi menegaskan kembali bahwa saya sangat setuju dengan adanya mosi kali ini. Saya yakin dengan pemberlakuan model pendidikan klasik dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi dan kompetensinya dalam belajar, sehingga mereka sendiri siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lain dalam dunia pendidikan, seperti ujian masuk universitas ternama. Hal ini juga mampu mendorong terbentuknya generasi yang unggul dan berprestasi untuk masa depan, sehingga Indonesia tidak perlu mencemaskan generasi kedepannya yang dapat meneruskan bangsa Indonesia sendiri menuju bangsa yang lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.